Beberapa hari terakhir, perhatian dunia tertuju ke Moskow. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengirim 2 orang kepercayaannya untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin. Bukan orang sembarangan, ini adalah orang-orang yang dipercaya membawa pesan serius. Harapannya jelas, mencari celah untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sudah berjalan terlalu lama. Namun sejak awal, suasana pertemuan ini tak terdengar menjanjikan. 5 jam duduk satu meja, diterjemahkan kata demi kata, tetapi justru terasa seperti 2 arah yang saling berlawanan. Ini bukan pertemuan basa-basi, melainkan pertemuan yang penuh kehati-hatian dan kecurigaan. Kremlin pun memilih irit bicara. Tak ada pernyataan panjang, tak ada konferensi pers, hanya satu info singkat soal waktu berakhirnya pertemuan. Dalam diplomasi, sikap diam seringkali lebih keras daripada pidato panjang. Dari sini, banyak pengamat langsung sadar, jalan damai masih jauh. Pertemuan ini bukan kegagalan total, tapi juga jelas bukan terobosan. Ini seperti seseorang yang berdiri di persimpangan, ragu memilih jalan, sementara badai terus datang dari belakang. 5 jam bukan waktu singkat. Biasanya jika ada titik temu, pasti ada satu kalimat yang bisa dikutip publik. Tapi kali ini nihil. Menurut pernyataan pihak Rusia, Putin bereaksi negatif terhadap beberapa usulan Amerika Serikat. Ini penting karena menunjukkan posisi Kremlin masih sangat keras. Beberapa proposal memang disebut bisa dibicarakan, tetapi kalimat lanjutannya selalu sama, perlu diskusi lanjutan. Dalam bahasa diplomasi, itu artinya belum tentu. Bahkan bisa berarti tidak sekarang. Amerika datang dengan harapan membawa pulang sinyal positif. Namun yang didapat justru kebuntuan. Kondisi seperti ini sering muncul ketika kedua pihak merasa tidak memiliki cukup insentif untuk mengalah. Rusia merasa punya momentum militer, sementara Amerika terjebak tekanan politik global. Situasi ini membuat perdamaian seperti meja yang ditarik kedua arah. Semakin kuat tarikan, semakin sulit tetap utuh. 5 jam itu akhirnya hanya mempertegas satu hal, tidak ada terobosan cepat. Dan dalam konflik sebesar ini, waktu yang berlalu tanpa kesepakatan sering berarti satu hal lain, eskalasi. Dalam pertemuan itu, salah satu topik paling sensitif adalah wilayah Donbas. Dari luar, ini terlihat seperti sekedar sengketa wilayah. Tapi bagi Rusia dan Ukraina, Donbas adalah simbol. Rusia menganggap wilayah itu bagian dari klaim strategis dan historisnya. Ukraina melihatnya sebagai kedaulatan yang tak bisa ditawar. Setiap kata yang diucapkan soal Donbas selalu syarat makna politik. Amerika mencoba mendorong diskusi teritorial, namun bagi Kremlin, ini bukan isu yang bisa dinegosiasikan secara terbuka. Karena itu pula pembicaraan sering mentok di sini. Donbas bukan hanya soal peta, tapi soal kemenangan dan kekalahan narasi. Selama satu pihak merasa kehilangan muka jika mundur, kesepakatan akan selalu berat. Inilah kenapa pembahasan wilayah sering menjadi titik mati dalam setiap negosiasi. Donbas seperti simpul yang makin ditarik justru makin kencang. Dan selama simpul itu tak dilonggarkan, perdamaian akan terus tertunda. Menariknya, meski pertemuan ini disebut tidak membuahkan hasil, Kremlin mengakui bahwa Putin mengirimkan sinyal penting kepada Trump. Tapi isinya dirahasiakan. Ini bukan hal aneh dalam dunia diplomasi. Justru sinyal rahasia seringkali lebih bermakna dibanding pernyataan publik. Pesan seperti ini bisa berupa batas terakhir, peringatan halus, atau bahkan peluang kecil yang belum ingin dibuka ke media. Kerahasiaan ini menunjukkan bahwa komunikasi belum benar-benar putus. Namun, ketidakjelasan juga membuat situasi makin spekulatif. Publik bertanya-tanya, apakah sinyal itu ancaman atau peluang? Rusia dan Amerika sepakat menutup rapat isi pesan tersebut. Ini menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya karena tafsir yang salah bisa berujung eskalasi. Dalam konflik besar, satu kesalahpahaman saja sudah cukup untuk mengubah arah sejarah. Tak lama setelah utusannya kembali, Trump akhirnya bicara. Pernyataannya cukup lugas.
Jalan ke depan untuk perdamaian Ukraina kini tidak jelas. Ini pengakuan yang jarang disampaikan secara terbuka oleh seorang presiden. Kalimat ini menunjukkan kekecewaan sekaligus tekanan yang dihadapinya. Trump sadar, ekspektasi publik tinggi, tapi kenyataan di lapangan tidak semudah janji politik. Ia tak mencoba menutupi kebuntuan itu. Dan justru dari sini, terlihat bahwa Amerika sendiri mulai ragu apakah pendekatan diplomasi masih efektif. Ketika pemimpin besar menyampaikan keraguan, pasar global, sekutu, dan lawan politik ikut membaca sinyal itu. Keraguan ini memberi kesan bahwa konflik tidak akan selesai dalam waktu dekat. Dan saat harapan meredup, pihak-pihak yang bertikai biasanya kembali ke cara lama, kekuatan militer. Sebelumnya, Amerika dan Rusia disebut sedang membahas proposal damai 8 poin. Isinya cukup ideal di atas kertas, salah satunya menegaskan kedaulatan Ukraina. Tapi proposal saja tidak cukup jika kedua pihak tidak sepakat tentang maknanya. Bagi Ukraina, kedaulatan berarti wilayah utuh. Bagi Rusia, kedaulatan bisa diartikan berbeda. Disinilah masalah muncul. Usulan yang terlihat seimbang di atas dokumen bisa terasa timpang di meja perundingan. Beberapa poin mungkin diterima, sebagian lagi langsung ditolak. Ketidakseimbangan inilah yang membuat proposal itu berhenti sebagai konsep, bukan kesepakatan. Ini mengejarkan satu hal penting. Dalam konflik besar, tidak ada solusi cepat. Semua pihak datang dengan agenda, dan setiap agenda memiliki garis merah yang sulit dilanggar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tak menutupi kekhawatirannya. Ia menyebut nasib perdamaian sangat bergantung pada pertemuan di Moskow. Tapi di saat yang sama, ia takut Amerika kehilangan minat. Ketergantungan Ukraina pada dukungan Barat memang besar. Tanpa dukungan itu, posisi Ukraina akan jauh lebih lemah. Zelensky menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan. Ia tak ingin ada kesepakatan di belakang layar yang merugikan negaranya. Pernyataan ini menunjukkan tekanan psikologis yang ia hadapi. Di satu sisi harus bertahan, di sisi lain tak bisa sepenuhnya mengontrol arah diplomasi global. Kekhawatiran ini wajar, karena sejarah sering menunjukkan negara kecil menjadi korban kompromi besar. Tak lama setelah pertemuan itu, Rusia melancarkan gelombang serangan besar-besaran. Infrastruktur energi, transportasi, hingga lokasi militer Ukraina menjadi sasaran. Ini seperti pesan yang dikirim tanpa kata-kata. Saat diplomasi gagal, senjata bicara. Rusia menggunakan kombinasi pesawat, drone, rudal, dan artileri. Semua target diklaim berhasil diserang. Ini bukan sekadar operasi militer, tapi juga sinyal politik. Moskow tidak berada di posisi terdesak. Serangan ini menunjukkan bahwa Rusia masih percaya kekuatan militer sebagai alat tawar. Dan ini memperkecil kemungkinan kompromi dalam waktu dekat. Selain daratan, laut juga memanas. Armada Laut Hitam mengumumkan penghancuran kapal nirawak dan pencegatan ratusan drone. Serangan ke wilayah dekat Odessa dan Muara Azov menunjukkan luasnya skala konflik. Rusia ingin menunjukkan kontrol penuh, baik di udara maupun laut. Ini bukan hanya soal menghancurkan target, tapi membangun narasi dominasi. Ketika satu pihak merasa dominan, motivasi untuk duduk di meja runding biasanya menurun. Inilah yang membuat konflik semakin kompleks dan berlarut-larut. Kini konflik ini memasuki tahun keempat. Akar masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar perang saat ini. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Ukraina berada di persimpangan sejarah. Eropa mendukung Ukraina. Rusia merasa terancam. Hubungan Rusia dan Eropa pun memburuk drastis. Ancaman, sanksi, dan pernyataan keras terus bermunculan. NATO menyatakan siap bertahan. Rusia balik memperingatkan. Dunia kini berada di fase saling curiga. Perdamaian masih mungkin, tapi jalannya panjang dan terjal. Selama kepentingan besar bertabrakan, konflik ini belum akan berakhir.